Bab 486, Ketidakberdayaan Zhang Yu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Liu Huanlin melihat karya Hao Chengs, dan mengangguk pada saat yang sama. Jika Anda melihat konten yang telah ditulis Hao Chengs, memang ada beberapa fondasi dalam skrip reguler. Tampaknya ini adalah bakat kaligrafi yang bagus. Wei Zongyuan hanya melirik karya Hao Chengs dan berhenti memperhatikan. Sebaliknya, ia berbalik untuk melihat karya Zhang Yu. Yang membuatnya cukup terkejut adalah bahwa Zhang Yu tidak menulis sepatah kata pun, dan tidak ada tumpang tindih di atas kertas. Ini membuat Wei Zongyuan cukup aneh. Untuk mengetahui bahwa ketika menulis skrip reguler, banyak orang suka tumpang tindih. Ini berlaku untuk orang dewasa dan remaja. Anda perlu tahu bahwa skrip reguler memperhatikan aturan. Jika Anda tidak tumpang tindih, aturan akan menjadi berantakan. Jika bagian yang kosong atau hancur tidak masuk akal, saya khawatir saya akan menulis yang tidak jelas pada akhirnya. Tidak cocok untuk skrip reguler. Sungguh disayangkan memikirkan Wei Zongyuan. Jika anak ini hanya cocok untuk menulis buku, sungguh disayangkan. Sebagai penggemar kaligrafi tidaklah bagus. Pengetahuan dasar tidaklah mantap, ini seperti ujian parsial, tidak ada nilai menyeluruh, hanya nilai penuh, dan harapan untuk masuk ke universitas-universitas top sangatlah kecil. Pada saat ini, Liu Huanlin juga menoleh untuk melihat karya Zhang Yu, dan merasa sedikit salah juga. Kemudian dia dan Wei Zongyuan pada dasarnya berpikiran sama, dan mereka semua berpikir bahwa tulisan standar Zhang Yu adalah rata-rata. Keduanya memikirkan hal ini, saling memandang, dan menggelengkan kepala dengan penyesalan. Meskipun Zhang Yu awalnya sedikit mengejutkan bagi keduanya, tampaknya ini tidak lebih dari itu. Keduanya menyimpang dari posisi Zhang Yu dan terus berjalan di sepanjang lorong bersama. Ketika keduanya melewati posisi Wei Xiaozhen, mereka berhenti pada saat yang sama. Tentu saja, keduanya telah melihat karya Wei Xiaozhen dan sangat puas. Untuk mengatakan bahwa di mata keduanya, tidak sedikit di kelompok pemuda yang merupakan lawan Wei Xiaozhen. Tampaknya juara kompetisi ini pada dasarnya adalah dia. Kompetisi terus berlanjut. Hampir separuh waktu telah berlalu, dan sudah ada pemain dengan skor cepat yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka, diikuti oleh stempel dan stempel karya, berbaris dalam karya, dan bermaksud untuk melakukan seleksi akhir. Hao Chengs juga menyelesaikan pekerjaannya saat ini. Setelah mencap stempel, dia mundur selangkah dan melihatnya dengan saksama. Saya harus mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat memuaskan baginya. Hao Chengs melihat pekerjaannya sebelum menatap Zhang Yu, dan kemudian dia membuat beberapa kesalahan. Karena Zhang Yu tidak menulis sepatah kata pun, dia sepertinya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ini membuat Hao Chengs agak aneh. Dia diam-diam berkata, bisakah anak ini menyerah? Tepat ketika Hao Chengs merasa sedikit tidak dapat dijelaskan, Zhang Yu tiba-tiba mengambil masalahnya, menuangkan tinta ke dalam pena celup tinta di atas panggung, menjilati pena, dan mulai menulis. Hao Chengs melihat pemandangan ini dan memutar matanya pada saat yang sama. Oke, bocah ini baru menulis sekarang. Waktunya untuk mengatakan bahwa sebagian besar waktu sekarang telah berlalu. Saya akan dapat menulis beberapa kata. Memikirkan hal ini, Hao Chengs tersenyum pada saat yang sama. Tampaknya tuan ini sendiri sekarang ditunjuk. Nak, aku akan senang denganmu setelah beberapa saat. Hao Chengs memikirkan hal ini. Dia tidak peduli dengan urusan Zhang Yu, tetapi mengambil pekerjaannya sendiri. Dan berjalan menuju Wei Xiaozhen, yang sudah memberi cap. Hao Chengs mendatangi Wei Xiaozhen, dan sekarang dia telah memberi cap pada stempelnya. Ketika Hao Chengs melihat kualitas pekerjaan pihak lain, dia sama sekali tidak terkejut. Dia berkata bahwa jika dia kelas 1, dia belum tentu menjadi lawannya. Melihat ini, dia langsung memuji, dosen. Karya Anda terlalu mengagumkan. Wei Xiaozhen mendengarnya dan menatap karya Hao Chengs. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, karya Anda juga bagus. Setelah mendengar ini, Hao Chengs tersenyum dan berkata, ini dia. Pemimpin regu, saya pikir itu saya kecuali Anda. Yang lain dan kita sama sekali bukan pemain yang setara. Wei Xiaozhen berkata, tidak mungkin. Ada banyak master di sini, sepertinya hantu jahat Zhang Yu menulis dengan sangat baik. Saya tidak berpikir kita mungkin bisa mengalahkannya. Dia,
Hao Cheng's mendengar ekspresi jijik, berkata, orang itu takut dia belum selesai menulis dua kata sekarang. Dia ingin membandingkan dengan kita, dia masih jauh di belakang. Pemimpin regu, tentang ini, penglihatan Anda rata-rata. Tentu saja, Wei Xiaozhen tahu bahwa Hao Cheng dan Zhang Yu sedang berhadapan muka, dan mereka mendengar ekspresi aneh ketika mereka mendengar kata-kata itu, berkata, dia benar-benar hanya menulis dua kata sekarang. Tidak bisakah kamu? Sambil berbicara, Wei Xiaozhen juga menatap Zhang Yu posisi. Sekarang pihak lain masih menulis, dibandingkan dengan banyak orang yang telah selesai menulis, dia sudah lambat. Jangan percaya, Hao Cheng berkata, ketika saya selesai menulis, dia baru saja menulis kata pertama. Saya khawatir kata kedua belum ditulis. Pemain sampah, jangan khawatir. Monitor, ayo antri, keluar lebih awal, istirahat lebih awal, dan biarkan muridmu mengemasi barang bawaanmu lebih awal. Petik 2. Magang, murid apa? Wei Xiaozhen berkata dengan aneh. Oh, tidak ada, aku hanya membicarakannya. Ayo, pemimpin regu. Hao Cheng tidak menjelaskan secara rinci. Wei Xiaozhen tidak menindaklanjuti, mengangguk, mengambil pekerjaannya dan berjalan ke antrian bersama Hao Cheng, menunggu para juri memberi skor. Kelompok dewasa dan kelompok pemuda bersaing bersama. Dibandingkan dengan kelompok remaja, para pemain dalam kelompok dewasa menulis lebih cepat. Pada dasarnya, sebagian besar dari mereka telah menyelesaikannya. Hanya beberapa orang yang terus berkreasi. Tentu saja, kualitas pekerjaan kelompok dewasa, saya juga harus melalui kelompok pemuda, karena bagaimanapun, orang-orang ini telah menetap dari waktu ke waktu. Dalam banyak detail, mereka masih lebih tinggi daripada gadis-gadis ini yang juga berpartisipasi. Dikatakan bahwa kontestan dalam kelompok pemuda ini sama sekali tidak peduli dengan hasil kelompok dewasa, karena mereka tidak bersaing dengan mereka. Anak laki-laki dan perempuan ini hanya melihat-lihat karya yang ditulis oleh para pesaing di belakang dan di belakang mereka. Ketika orang-orang ini melihat karya Wei Xiaozhen dan Hao Cheng, mereka hampir menunjukkan keterkejutan. Orang awam terlihat bersemangat, orang awam melihat ke pintu masuk. Meskipun anak laki-laki dan perempuan muda di sekitar ini, meskipun muda, berani datang ke sini untuk membandingkan dan membandingkan, pasti ada dua kuas di tangan mereka. Karya Wei Xiaozhen dan Hao Cheng jelas jauh lebih tinggi daripada banyak orang. Saya khawatir kuota promosi terakhir akan sedikit menegangkan. Sekarang tampaknya orang-orang dengan kekuatan yang tidak memadai harus menghentikan putaran kedua ini. Semoga bukan dirimu sendiri. ... Sebelum waktu habis, Zhang Yu bergegas ke kereta terakhir dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Sebenarnya, dibandingkan dengan pemain lain, kata-kata Zhang Yu tidak lambat. Hanya saja dia memiliki lebih banyak pilihan daripada pemain lain, yang secara alami lebih merepotkan. Untuk ini, Zhang Yu sendiri sangat tidak berdaya setelah dipilih dengan cermat. Zhang Yu akhirnya memilih subjek yang menurutnya bagus. Meskipun isinya tidak banyak, kaligrafinya tidak kecil, dan fontnya tidak besar. Jika Anda tidak memiliki latar belakang kaligrafi pena lembut tingkat lanjut, saya khawatir saya tidak dapat menyelesaikan kata-kata ini dengan waktu yang tersisa. Pada akhirnya Zhang Yu, ketika dia tenang, dia hanya bisa menggambar satu dengan cinabar seperti terakhir kali. Itu juga membuang-buang sedikit waktu. Pada akhirnya, itu terburu-buru. Setelah Zhang Yu menyelesaikan pekerjaannya, dia mengipasinya dengan tangannya agar tinta di atasnya mengering. Akhirnya, sambil memegang salah satu sudut pekerjaan, dia sampai di ujung antrian dan mulai mengantre. Sejumlah besar pemain dalam kelompok dewasa dengan cepat dipilih, dan 6 dari mereka berhasil maju ke babak final. Selama Anda masuk 6 besar, setidaknya hadiah ketiga, jadi Anda tidak memiliki 2 kuas di tangan Anda, jangan pernah memikirkannya. 6 karya ini, tentu saja, menjadi karya yang luar biasa dari kelompok dewasa, dan akhirnya digantung di dinding model. Berikut ini adalah tahap penilaian untuk kelompok pemuda. Wei Xiaozhen dan Hao Cheng menyelesaikan gelar dengan relatif cepat, dan berpartisipasi dalam seleksi di kelompok pertama. Ketika kelompok pemain pertama naik ke panggung, karya-karya di tangan mereka datang ke samping. Ketika Wei Xiaozhen dan Hao Cheng juga menyesuaikan arah karya-karya dalam karya mereka untuk menunjukkan penampilan aslinya, para penonton di lapangan berseru serempak. Hao Cheng hanya menulis beberapa patah kata, pengamatan dan akuisisi Boguan, tebal. Harus saya akui bahwa tulisannya sangat indah.
Para juri mengangguk serempak saat melihat kata-kata ini. Kita harus tahu bahwa menurut usia Hao Cheng saat ini, ia mampu menulis naskah yang sangat bagus. Ini benar-benar langka, karya yang sangat bagus. Ketika sekelompok juri mengalihkan fokus mereka dari karya Hao Cheng ke karya Wei Xiaozhen, itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Tenang untuk pengembangan diri, hemat untuk mengembangkan moralitas, acuh tak acuh dan cerdas, tenang dan berwawasan luas. 16 karakter dalam skrip blok sangat luar biasa, dan banyak juri sangat menghargainya. Untuk mengatakan bahwa keterampilan mengucapkan kata-kata ini saja, di mata banyak juri, Wei Xiaozhen lebih dari pemain luar biasa di antara orang dewasa. Karya Wei Xiaozhen dan Hao Cheng harus mengatakan bahwa mereka sangat bagus, terutama Wei Xiaozhen. Keterampilan skrip reguler sangat dalam, dan sangat jarang di antara orang-orang muda sekarang. Jelas tanpa pepatah terkenal bahwa level keseluruhannya jauh lebih tinggi daripada pemain di sekitarnya. Bahkan di kelompok orang dewasa, karyanya sangat kompetitif. Liu Huanlin tersenyum dan melihat hasil karya Wei Xiaozhen, menoleh dan berbisik, Wei Lao. Hasil karya Xiao Xiao ditulis dengan baik. Guru terkenal itu adalah murid yang hebat. Wei Zongyuan mendengar senyuman dan menepuk Liu Huanlin, yang merupakan guru kaligrafi Wei Xiaozhen. Liu Huanlin tertawa, guru memimpin pintu untuk berlatih sendiri. Tanpa bakat, bahkan guru peri pun tidak berguna. Wei Zongyuan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dari sudut pandang Wei Zongyuan, karya terbaik di kelompok pemuda adalah cucunya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak bangga. Tetapi bagaimanapun juga, ada kopi besar di industri kaligrafi di sekitar. Anda dapat berpartisipasi di dalamnya. Identitas Anda terlalu tinggi, jadi Anda harus tetap bersikap rendah hati. Para juri di sekitarnya mengangguk satu demi satu. Sebagian besar juri sangat puas dengan hasil karya Wei Xiaozhen dan Hao Cheng, dan tentu saja memiliki skor yang sesuai. Dengan hubungan penilaian hanya di babak kedua, karya Wei Xiaozhen akhirnya mendapat skor 95,5 poin, dan karya Hao Cheng mendapat skor 93 poin. Di antara para pemain muda, untuk sementara menduduki peringkat pertama dan kedua. Han Kai, wakil kepala sekolah dari sekolah menengah Beitong Atahmen, saat ini semua gadis tertawa dan menyeringai di belakang telinga mereka. Kepala sekolah dari mulut pendidikan di sekitarnya juga memberikan ucapan selamat. Bagaimanapun, jumlah tempat di 3 besar terbatas. Di antara para siswa di sekolah, 2 orang yang dapat lolos ke final sekaligus juga dapat dikatakan cukup membuat iri. Han Kai tersenyum dan menerima ucapan selamat dari para kepala sekolah di sekitarnya. Kemudian dia melihat Ning Qin yang tanpa ekspresi di sebelahnya dan berkata, "Kepala sekolah Ning. Jangan membuat wajah pahit, siswa di sekolah Anda tidak memeriksa secara pribadi. Salahkan kami, jika saya berkata, begitu Anda datang, jangan terlalu banyak berpikir, Anda harus memberikan lebih banyak energi pada siswa yang dapat membawa kehormatan bagi sekolah." Setelah berbicara, saya berbalik dan melihat-lihat di sekitar saya. Para kepala sekolah berkata, apakah semua orang benar? Kepala sekolah di sekitarnya, tentu saja, mengangguk sambil tersenyum, menanggapi beberapa patah kata. Ning Qin ingin mengatakan bahwa dia dalam suasana hati yang normal sekarang, karena dia belum menyesuaikan diri dari nasib buruk tadi. Saat ini, dapat dikatakan bahwa hal yang paling menyebalkan adalah mendengarkan Han Kai, dan orang ini hanya ingin mendapati dirinya tidak bahagia, dan berbicara pada dirinya sendiri apakah semuanya baik-baik saja, yang benar-benar membuat Ning Qin agak besar. Tentu saja, saya tidak ingin berbicara dengannya, sepertinya mendengar hal yang sama. Han Kai melihat wajah Ning Qin yang tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Dia sangat senang di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa sekolah menengah pertama baru saja tampil hebat di depan rekan-rekan di sektor pendidikan di kota, membuat hatinya gelap. Tanpa henti, jika Zhang Yu, yang berikutnya di ujung trailer di ujung antrian, tersingkir di tempat, itu akan sempurna untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Han Kai pasti tersenyum bangga, dan tidak tahu harus bersenandung apa di mulutnya. Ning Qin, yang secara alami menonton, bahkan lebih kesal. Para juri terus memberi skor. Meskipun masih ada karya yang sangat bagus nanti, mereka masih jauh lebih buruk daripada Wei Xiaozhen dan Hao Cheng. Tetapi pada dasarnya, posisi tempat ketiga masih sangat sengit, dan skornya naik secara bergantian, naik dan turun.
Namun, Wei Xiaozhen dan Hao Cheng mengambil posisi pertama dan kedua, dan mereka masih menjadi prajurit di kamp yang bertempur dengan besi, mendudukinya dengan mantap. Zhang Yu berada di peringkat terakhir, dan baru pada kelompok terakhir Zhang Yu tiba gilirannya hingga kelompok ketiga pencetak skor melangkah turun dari panggung. Pada saat ini, kelompok Zhang Yu juga meletakkan karya mereka tegak dan menunggu komentar juri. Para pemain di kelompok terakhir termasuk mereka yang menulis dengan lambat, tetapi tulisan yang lambat tidak berarti tulisannya bagus. Sebenarnya, kaligrafi adalah sejenis hal yang memperhatikan ritme. Jika Anda memiliki sedikit kata dan Anda menulis dengan lambat, itu berarti Anda memiliki rasa ritme yang buruk, dan terkadang Anda tidak dapat menulis karya yang memuaskan. Para juri di panggung, mulai dari awal, melihat mereka satu persatu. Sejujurnya, biarkan mereka mengerutkan kening. Anda perlu tahu bahwa kelompok terakhir terlalu umum. Beberapa orang, menurut pandangan juri saat ini, membiarkan mereka memasuki. Babak kedua, itu adalah pemborosan tempat. Di babak permainan ini, mereka akan tersapu dan orang-orang yang lebih baik tepat ketika para juri di tempat melihat karya terakhir dengan ekspresi kecewa. Mereka juga menunjukkan ekspresi tercengang, karena yang tidak mereka duga adalah karya terakhir itu adalah karya penuh, dan jumlah kata yang seharusnya dikatakan benar-benar banyak. Itu milik lebih banyak malam ini. Font karya Zhang Yu tidak besar. Jika saya melihatnya dari kejauhan, saya masih tidak dapat melihat detailnya dengan jelas, tetapi hanya dengan melihat 3 karakter dalam judul, Mo Angry, cukup luar biasa. Liu Huanlin melihat 3 kata dari judul Zhang Yu dan sangat menyukainya. Untuk mengetahui bahwa di antara para juri di sini, hanya tingkat kaligrafinya yang paling tinggi, dan dia juga yang paling terkenal dalam industri kaligrafi di negara ini. Judul bab pembuka Zhang Yu luar biasa menurutnya. 3 kata ini saja telah membuat Liu Huanlin sangat dihargai. Pemain 86, Anda melangkah sedikit lebih jauh, terlalu jauh, saya tidak dapat melihat detail isinya. Liu Huanlin berkata, ketika Zhang Yu mendengar ini, dia membuat ekspresi tak berdaya, jadi dia berjalan ke beberapa tempat, berhenti di tempat di mana semua juri dapat melihat dengan jelas, para juri di lapangan, kemudian dengan hati-hati mengagumi detail lengkap dari pekerjaan ini. Hidup, mau marah, itu seperti sandiwara, karena kita bersama karena takdir. Tidak mudah untuk bersama saat kita sudah tua. Haruskah kita menghargainya demi hal-hal kecil? Mengapa kamu tidak memikirkannya saat orang lain marah? Tidak seorang pun akan melakukannya untukmu. Jika aku marah, itu akan menyakitkan dan bekerja keras. Tetangga dan saudara-saudaraku tidak boleh dibandingkan, dan anak-anak serta cucu-cucuku harus membiarkannya pergi. Iri hati yang sepele adalah pasangan yang baik. Pengamatan dekat Liu Huanlin tiba-tiba menjadi panik. Dalam pandangan Liu Huanlin, seluruh karya Zhang Yu dapat dikatakan sempurna. Fontnya adalah huruf miring standar. Belum lagi, ia memiliki gayanya sendiri dalam banyak detail. Dalam pena Zhang Yu, saya harus mengatakan bahwa itu tebal dan kuat, goresan tengahnya tebal dan kuat, dengan tulang rusuk dan tulang, dan tepinya terbuka. Horizontal, vertikal, titik, skimming, dan pahatan memiliki karakteristiknya sendiri. Mereka indah dan tidak biasa. Dapat dikatakan bahwa pena, metode, struktur, postur, bagian atas bagian bawah, dan disintegrasinya sempurna dan tanpa cacat. Anda harus tahu bahwa ini jarang terjadi di antara kaligrafer pendatang baru. Ini bahkan lebih jarang terjadi di antara kaligrafer muda. Dari sudut pandang Liu Huanlin, ini jelas merupakan skrip blok dari seorang kaligrafer ahli. Sungguh tidak dapat dipercaya untuk memiliki seorang anak di tangannya. Berbicara tentang apa yang membuat Liu Huanlin tidak percaya lebih dari cara penulisannya, saya belum pernah melihat isi dari seluruh karya ini sebelumnya. Untuk mengetahui isi yang luar biasa seperti itu, jika sudah populer di Tiongkok, Anda mungkin belum pernah melihatnya. Tidak mungkin kecuali ada satu. Itu adalah karya yang 100% asli. Liu Huanlin mengira bahkan keringat dinginnya pun turun. Seorang anak laki-laki berbulu, apalagi Nitian, menulis karya yang 100% asli, yang terlalu dibesar-besarkan. Anda harus tahu bahwa meskipun kata ini adalah puisi daerah, titik masuk isinya sangat bermakna. Dapat dikatakan bahwa ini adalah karya yang sangat bagus yang dipikirkan secara mendalam oleh seseorang. Bagaimana mungkin karya yang begitu bagus menjadi sesuatu yang dapat ditulis oleh seorang anak muda, karena ini terlalu tidak masuk akal. Saat ini,
Tidak hanya Liu Huanlin saja, tetapi juga juri lainnya terkejut dengan karya Zhang Yu karena kata itu ditulis. Terlalu mengagumkan, apakah itu bagian isi atau bagian font, saya tidak dapat mengharapkannya. Mungkin hanya kata-kata Liu Huanlin, dapatkah Anda membuat sedikit perbandingan? Namun, ketika sekelompok orang ini melihat ekspresi Liu Huanlin, mereka merasa dalam hati bahwa ini mungkin tidak terjadi. Kaligrafi Wei Zongyuan sebenarnya bagus, tetapi bagaimanapun juga, itu belum mencapai level Liu Huanlin. Dibandingkan dengan Liu Huanlin, posisi Wei Zongyuan di dunia kaligrafi sebenarnya berasal dari pengaruhnya di tempat lain. Wei Zongyuan sangat menyukai Mo karya Zhang Yu. Font skrip biasa itu unik, dan jika Anda perhatikan dengan saksama, itu adalah buatan sendiri. Itu berlebihan, karena ini adalah ranah yang hanya dapat dicapai oleh seniman kaligrafi ahli. Para juri hampir tidak berbicara, tetapi dengan hati-hati mempertimbangkan dan mengamati setiap font pada karya Mo Engri, ini demi kata, sepertinya semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya, semakin saya menyukainya, saya benar-benar ingin membawanya pulang dengan hati-hati. Menganalisis mengapa karya ini memiliki ide dan struktur sapuan kuas yang begitu liar. Para juri di lapangan tidak berbicara satu persatu, tetapi hanya melihat sebuah karya dengan tenang, membuat sebagian penonton di sekitar mereka entah bagaimana tidak dapat dijelaskan. Font Zhang Yu relatif kecil, dan para juri dapat melihatnya dengan jelas, tetapi penonton tidak dapat melihatnya dengan jelas. Siapa yang tahu apa yang tertulis di yang hitam? Tentu saja, bagi kebanyakan orang, bahkan ketika mendekat, mereka mungkin tidak dapat melihat mana yang baik dan mana yang buruk, karena ranahnya tidak sesuai standar. Wei Xiaozhen juga berdiri di luar auditorium. Dia juga tidak bisa melihat dengan tepat apa yang ditulis Zhang Yu, tetapi para juri tidak berbicara satu persatu, termasuk kakeknya, dan itu membuat hatinya geli. Sungguh saya ingin berjalan ke sana dan melihat apa yang ditulis Zhang Yu di atasnya. Jika pekerjaannya ditulis dengan buruk, para juri tidak perlu terlihat seperti hantu, hanya ada satu jawaban. Wei Xiaozhen berkata, tampaknya karya Zhang Yu ditulis dengan sangat baik. Para juri belum berbicara, pasti sangat menarik. Sayangnya, kata-katanya terlalu kecil, jadi saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Saya hanya bisa melihat pembukaannya. Setelah menyelesaikan tema, Mo marah, Wei Xiaozhen mengerang dan menoleh untuk melihat sekelompok orang di sekitarnya, berkata, apakah Anda pernah mendengar tentang karya kaligrafi pembukaan dengan kata-kata, Mo marah? Kelompok di sekitarnya juga mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Banyak karya kaligrafi dan isinya terlintas di benak mereka, tetapi tidak ada yang ingat karya kaligrafi apapun yang menggunakan kata, Mo marah. Feng Jing melihat semua orang di sekitarnya menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pada saat yang sama, dan berkata, bahkan wakil ketua belum pernah mendengarnya. Kami bahkan lebih tidak bermain-main. Mendengar ini, Wei Xiaozhen menatap Hao Cheng's dan berkata, Hao Cheng's, apakah kamu sudah memikirkannya? Tetapi anehnya Hao Cheng's tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Wei Xiaozhen, hanya ragu-ragu. Ini membuat Wei Xiao benar-benar aneh. Hao Cheng sebenarnya terperangkap dalam kesadaran krisis saat ini. Ketika Taisan Beidou Liu Huanlin di industri kaligrafi kota meminta Zhang Yu untuk maju beberapa langkah, hati Hao Cheng berteriak dan tidak ada yang membawanya lebih dekat. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu membiarkannya masuk, selalu ada yang salah. Kelompok juri berikutnya tidak berbicara, tetapi hanya melihat karya-karya Zhang Yu, satu persatu tampak seperti hantu, yang membuat hati Hao Cheng semakin khawatir, dan pada saat yang sama mulai berpikir liar, pada saat yang sama perasaan buruk, juga secara bertahap muncul di hatiku. Wei Xiaozhen melihat Hao Cheng tidak berbicara tetapi tetap terjaga, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya tentang menulis. Aneh untuk mengatakannya dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengambil inisiatif untuk bertanya. Dari sudut pandang Wei Xiaozhen, jika pihak lain ingin berbicara, mereka tidak perlu bertanya pada diri mereka sendiri, pihak lain secara alami akan mengatakannya. Bahkan jika pihak lain tidak ingin mengatakan itu, dia tidak memiliki rasa ingin tahu tentang urusan Hao Cheng. Apa yang dia suka pikirkan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Para juri di lapangan akan semakin sering melihat karya Zhang Yu, dan mereka semakin menyukainya.
Dapat dikatakan bahwa setiap kata dalam karya ini dapat bertahan dari pertimbangan dan penghargaan yang cermat, dan itu juga membuat para juri lupa waktu. Lupakan semuanya dan curahkan semua energi Anda ke dalam garis-garis karya newbie ini. Pada saat ini Zhang Yu merasa seperti sedang memegang sebuah karya seperti orang bodoh tetapi tidak ada yang berbicara. Meskipun tidak lelah, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia diperlakukan sebagai panda raksasa. Pengadilan itu hening sejenak, sampai akhirnya membuat pembawa acara sedikit malu, dan mulai mengeluh sedikit. Orang-orang di juri semuanya kering, dan mereka tidak melihat ada yang mengatakan apapun, sehingga mereka tidak tahu apakah sudah waktunya untuk beralih ke tautan berikutnya, yang merupakan pemborosan waktu. Saya takut menunggu sedikit lebih lama, babak final harus dimulai. Sebagai ahli yang mengendalikan ritme di lapangan, pembawa acara juga tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sengaja berdeham dan berkata, saya percaya bahwa pekerjaan kelompok pemain ini pasti sangat istimewa, guru para juri. Kami percaya bahwa itu juga sangat sulit untuk dipilih. Tetapi saya percaya bahwa untuk waktu yang lama, guru harus memiliki standar penilaian yang wajar. Kalau begitu, mari kita masuk ke kelompok terakhir tautan penilaian langsung. Silakan guru juri untuk pemuda kelompok keempat, yang pertama, mendapat skor 168. Begitu kata-kata pembawa acara keluar, Zhang Yu tampaknya terbebas. Dia menghela napas lega, dan segera mundur ke posisi semula. Pekerjaan itu tidak harus dilihat oleh para juri, dan mereka saling memandang, mengetahui bahwa waktu memang tertunda. Terlalu lama, segera mengambil papan skor dan menuliskan apa yang menurutnya adalah skor. Skor keseluruhan kelompok pemain keempat hampir sama dengan skor di akhir trailer. Tidak ada yang mengejutkan. Ini membuat para pemain di depan jauh lebih mudah, sampai Zhang Yu yang ke-86 terakhir muncul, 3 di antaranya adalah juri. 99 poin diajukan, dan kedua juri mengangkat tanda 100 poin. Tahukah Anda bahwa ketika skor ini keluar, seluruh penonton gempar, itu 100 poin. 100 poin, apa maksud Anda? Sederhananya, di mata beberapa juri, karya Zhang Yu nyaris tanpa celah dan tanpa cacat. Perlu Anda ketahui bahwa di antara dua juri yang memberikan 100 poin, Liu Huanlin, yang memiliki prestasi kaligrafi tertinggi, masih menjadi salah satunya. Perlu Anda ketahui bahwa Liu Huanlin bukan hanya ketua Asosiasi Buku Zonghai, tetapi juga Direktur Asosiasi Buku Nasional, mengatakan bahwa Bai adalah salah satu nama besar dalam kaligrafi. Satu-satunya ahli kaligrafi di lapangan mengakui, Mo Engri, yang diciptakan oleh nomor 86 sebagai nilai sempurna. Ini berarti bahwa ranah kaligrafi karya ini pasti telah mencapai titik ekstrim. Sederhananya, ini adalah karya yang tanpa celah, yang terlalu sulit dipercaya. Banyak orang merasa gatal saat ini, karena jaraknya relatif jauh, dan mereka tidak dapat melihat dengan tepat apa yang tertulis dalam karya Zhang Yu, tetapi saya yakin itu pasti sesuatu yang mengejutkan. Penonton secara alami berisik dan berspekulasi. Saya tidak tahu seberapa bagus karya ini, dan para juri dapat memberikan nilai setinggi itu. Jika ada yang mencurigakan di dalam, tidak perlu memberikan skor setinggi itu, terlalu kentara untuk melakukannya. Poin tambahan juga merupakan kejuaraan, jadi mengapa tidak mendapatkan skor sempurna? Tuan rumah di lapangan juga terkejut saat ini, dan menoleh untuk melihat karya Zhang Yu lagi. Meskipun dia merasa bahwa dia menulis dengan baik, sebagai orang awam, dia masih tidak dapat memahami karya yang bagus ini. Di mana layak memberikan skor sempurna? Jalan, saya tidak menyangka bahwa karya Zhang Yu pada tanggal 86 mencapai hasil yang luar biasa. Dalam hal ini, kami secara khusus mengundang Presiden Asosiasi Kaligrafer Zonghai, Guru Liu Huanlin, untuk menjadi pemain ke-86 kami. Silakan beri komentar, silakan. Dalam tepuk tangan, Liu Huanlin mengambil mikrofon dan berkata, pertama-tama, saya juga sangat terkejut melihat karya yang luar biasa dalam kompetisi ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kontestan 86, Anda membuat di mana Anda melihat konten karya Mo Marah ini? Zhang Yuwenyan tersenyum. Tentu saja saya tidak dapat memberitahu orang-orang bahwa bumi telah melihatnya, dan kemudian berkata, saya hanya menulis beberapa kata secara membabi buta. Lelucon itu membuat guru tertawa. Liu Huanlin tidak merasa terkejut saat mendengar ini, menganggukkan kepalanya, dan berkata, sekarang lihatlah sama seperti yang baru saja kuduga.
Itu benar-benar karya aslimu. Aku belum pernah melihat kata yang kau tulis ini sebelumnya. Aku telah berada di sini sepanjang tahun. Aku telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pertukaran kaligrafi di dalam dan luar negeri, dan aku telah menulis banyak dan aku telah melihat banyak. Jika ada karya seperti itu yang telah kau tulis, itu tidak akan sedikit terkenal sampai sekarang. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ketiga juri yang memberi 99 poin di sekitar satu sama lain saling memandang, tentu saja, dengan ekspresi terkejut. Anda tahu, ketika beberapa dari mereka memberi Zhang Yu 99 poin, mereka benar-benar merasa bahwa kaligrafi adalah hal yang sulit untuk memiliki karya yang sempurna, setidaknya isi dari karya tersebut, atau milik orang lain. Menurut pendapat mereka memberi 99 poin, yang sebenarnya merupakan skor sempurna. Tetapi yang tidak saya pikirkan adalah bahwa itu benar-benar bukan ketidaktahuannya sendiri. Karya ini awalnya asli. Memikirkan hal ini, beberapa juri memikirkannya dan segera menghapus 99 poin mereka dan mengubahnya menjadi 100 poin. Penonton di dalam ruangan melotot ke mata dan tidak melakukan apa-apa. Liu Huanlin berkata saat ini, Zhang Yu, apa yang dapat Anda katakan tentang karya skrip biasa ini sangat luar biasa. Faktanya, karya ini, selain dari isinya, hanya berbicara tentang font saja, dan telah menciptakan banyak preseden untuk kaligrafi. Saya harus mengatakan bahwa kontrol gaya Anda terlalu indah. Dalam hal tidak ada tumpang tindih, bagian yang kosong sempurna. Tidak ada juga cacat dalam struktur rak. Tidak hanya goresannya halus dan lurus, banyak font menggunakan pena. Dapat juga dikatakan unik dan benar-benar inovatif. Tidak ada cacat dalam penulisan, pengangkatan, pembubutan, penutupan, dan disintegrasi. Saya tidak tahu kaligrafi mana Anda berasal, dapatkah Anda memberitahu kami, dapatkah Anda memperkenalkan kami kepada master ini? Kaligrafer kelas, harus mengatakan bahwa itu benar-benar model kami. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat memperkenalkan gurunya, karena dia tidak dapat mempercayai orang lain, jadi dia tersenyum dan berkata, saya tidak punya guru. Sebenarnya, saya menulis dan bermain sendiri. Ketika saya memiliki waktu luang, saya sering suka mempelajari metode kuno. Prasasti itu terutama menyukai aksara biasa, jadi detailnya bebas untuk sedikit melambai, yang membuat beberapa guru tertawa. Petik 2. Zhang Yu mengatakan itu mudah, tetapi itu seperti ledakan gemuruh di telinga para juri, hampir semuanya tercengang, tidak ada guru. Sungguh lelucon internasional. Saya dapat menulis aksara Kai ke tingkat seperti itu hanya berdasarkan hobi saya. Bukankah itu sebabnya saya telah mempelajari kaligrafi lembut selama bertahun-tahun? Beberapa juri tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Liu Huanlin menghela napas dan berkata, saya tidak benar-benar berpikir bahwa ada seorang jenius di dunia kaligrafi. Anda harus tahu sifat kaligrafi. Meskipun poin penting, jika tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikannya, tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai level yang sangat tinggi. Tetapi sekarang saya harus mengatakan bahwa saya akan memberi Anda 100 poin. Itu pantas, Anda benar-benar jenius kaligrafi. Begitu kata-kata Liu Huanlin jatuh, para penonton langsung bertepuk tangan. Meskipun mereka masih melihat apa yang ditulis Zhang Yu, saya mendengar bahwa Liu Huanlin mengatakan bahwa itu pasti sangat menarik. Karya Zhang Yu diambil oleh staf di tengah tepuk tangan penonton dan digantung di bagian atas area pajangan karya yang luar biasa. Hao Cheng melihat pemandangan ini dari kejauhan dan terpesona, sekarang tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia sekali lagi kalah dari orang itu, dan kali ini Anda bahkan kehilangan generasi Anda, apakah ada orang di dunia ini yang bahkan lebih sial daripada dirinya sendiri? Pada saat ini, para penonton di lapangan berkumpul bersama dan berencana untuk melihat apa yang ditulis Zhang Yu. Mereka dinilai memuji dan menghabiskan. Ketika orang-orang ini melihat lebih dekat pada Mo marah ini, tiba-tiba tercengang. Anda harus tahu bahwa skrip biasa adalah font kaligrafi dengan font yang indah. Selain itu, orang-orang yang bisa datang ke sini untuk menonton pertandingan tidak semuanya orang awam. Tentu saja ada orang yang mengetahuinya. Orang-orang yang memiliki dua kuas di tangan mereka, ketika mereka melihat font Zhang Yu, mereka tahu bahwa 100% sama sekali tidak terlalu banyak. Anda harus tahu bahwa skrip modern berasal dari skrip biasa dinasti Zhou baru dan 3 lainnya. Selain itu, zaman modern telah berulang kali dimodifikasi dan ditulis.
Kaligrafer juga telah muncul tanpa henti, tetapi ada beberapa bagian inovatif dalam gaya skrip biasa, yang hampir sama. Dan karya Zhang Yu pada dasarnya adalah modifikasi subversif dalam banyak detail font. Terlepas dari keindahan roda font atau imajinasi, itu jelas merupakan karya klasik yang menumbangkan sejarah skrip reguler. Wei Xiaozhen melihat karya ini di kerumunan yang sama, dan dapat dikatakan bahwa dia sama terkejutnya melihat bahwa, dalam hal tingkat kaligrafi karya Sanji, dia bukan lagi karya miliknya sendiri. Jika karya Anda adalah karya tingkat siswa, karya orang lain jelas merupakan karya tingkat master. Seorang pria yang tampaknya tidak lebih baik dari dirinya sendiri kecuali tinggi badannya. Kaligrafi dapat memiliki keadaan seperti itu. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa tidak ada guru yang sepenuhnya belajar sendiri. Bagi Wei Xiaozhen, yang telah mendengarkan orang lain mengatakan dia seorang jenius, itu luar biasa. Hao Cheng hampir tercengang. Orang ini benar-benar menulis dengan sangat baik. Rasanya seperti melemparkan diri Anda ke 10.000 jalan. Ternyata ketika dia memprovokasi orang lain, pihak lain sudah tahu bahwa dia pasti telah memakan dirinya sendiri, dan dia sama sekali tidak tahu tentang badut jelek itu. Setelah beberapa saat, kepala sekolah dari area VIP juga kembali dari kerumunan ke area tempat mereka duduk. Setelah duduk, mereka memuji pekerjaan Zhang Yu dan itu luar biasa. Beberapa kepala sekolah yang masih memiliki latar belakang kaligrafi yang baik membanggakan Zhang Yu ke langit dan mengungkapkan rasa iri, cemburu, dan benci mereka terhadap sekolah menengah pertama yang memiliki tingkat kejeniusan seperti itu. Ini membuat suasana hati Ningqin sangat baik, menunjukkan senyum yang langka, tetapi itu keluar dari perasaan tidak beruntung di depan. Ningqin dalam suasana hati yang baik, dan suasana hati Han Kai mulai kesal. Kata-kata kepala sekolah di sekitar sekarang lebih dilebih-lebihkan daripada mereka hanya menembak diri mereka sendiri. Menurut pendapat Han Kai, ini bukan masalah besar, dan babak ini bukan final. Perlu dikatakan bahwa tampaknya telah memenangkan kejuaraan. Babak kedua telah berakhir. Panitia penyelenggara telah memberikan waktu kepada para pemain untuk pergi ke toilet. Para staf juga dengan tergesa-gesa membuat penyesuaian sederhana pada lapangan permainan di arena karena membuang sedikit waktu. Hanya tersisa 6 meja di setiap area kali ini, totalnya 12. Ketika semuanya telah dipersiapkan dengan baik, ia memasuki babak final permainan. Di final, total 12 kontestan memasuki babak final kompetisi kaligrafi. Ada 6 pemain di grup dewasa dan 6 pemain di grup pemuda. Ketika 12 orang memasuki tempat tersebut bersama-sama, Zhang Yu menjadi pusat perhatian semua pemain secara luar biasa. Meskipun para pemain di grup dewasa dan para pemain di grup pemuda bukanlah area kompetisi, dalam pandangan mereka, Zhang Yu ada di sini mereka yang memiliki tingkat kaligrafi tertinggi secara alami menerima perhatian paling banyak. Zhang Yu ditempatkan di posisi tengah di sebelah kiri. Kali ini Wei Xiaozhen berdiri di seberangnya, dan Hao Cheng berdiri di sebelah kanannya. Wei Xiaozhen menatap Zhang Yu di seberangnya dengan ekspresi penasaran. Sejujurnya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Kelihatannya biasa saja, tidak jelek atau tampan, tetapi mengapa ditulis dengan sangat baik. Permainan belum dimulai. Zhang Yu menatap Hao Cheng dengan senyum di wajahnya, dan berkata, sebenarnya, mengapa tidak mengucapkan selamat kepada guru? Anda harus tahu bahwa Hao Cheng baru saja keluar dari lapangan, dan dengan dalih buang air kecil, dia langsung kabur dalam sekejap. Meskipun dia kalah, tetapi selama dia tidak bertemu Zhang Yu, dia tidak bisa menahan diri. Tetapi situasi seperti itu hanya berlaku saat Anda berada di luar lapangan. Itu tidak berlaku di lapangan. Siapa yang ingin memasuki babak final permainan? Kecuali Anda tidak dapat bertanding sekarang, tidak ada cara lain. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Yu membuatnya paling khawatir, wajah Hao Cheng langsung berkedut, tetapi dia tahu dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya, jadi dia tergagap dengan bodoh, guru. Guru, Zhang Yuanyan menjulurkan senyum dan berkata, apa yang basah, kering. Bukankah kata, guru, sangat sulit untuk dipanggil? Tidakkah seseorang berencana untuk kehilangannya? Hao Cheng mendengar kata-kata itu dan buru-buru berkata, siapapun yang berbicara tidak dihitung. Apa masalahnya? Mengaku berjudi untuk kalah. Guru, guru yang baik. Hao Cheng meneriakkan beberapa kata, dan dia merasa lega. Sebenarnya, hal yang paling sulit untuk memanggil seorang guru adalah berbicara.
Jika Anda memanggilnya, itu tidak masalah.